Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai toxic positivity. Pernahkah kalian mendengar orang yang selalu ingin menguatkan orang lain dengan perkataan positif, tapi terdengar mengabaikan perasaan orang lain atau tampak kurang memahami kondisi orang lain? Misalnya ketika seorang yang sedang berduka karena orang tuanya dipanggil Tuhan, lalu ada yang berkata, "Tidak usah sedih, orang tuamu sudah bahagia di surga." Atau ketika seorang sedang dalam masalah, ada rekannya yang mengatakan, "Gak apa-apa, semua orang pernah mengalami masalah yang sama. Masalahmu itu mudah diselesaikan." Jika kita yang diberi saran oleh orang tersebut, bagaimana rasanya? Mungkin terasa kesal, marah, karena tidak dipahami atau merasa lebih baik kalian diam daripada memberikan kata-kata semangat atau penghiburan, tapi justru membuat kesal. Ini merupakan contoh dari toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Toxic positivity adalah keadaan bahagia dan optimis yang digeneralisasi atau disamaratakan dalam setiap situasi yang ada. Proses dari toxic positivity itu menghasilkan penolakan, minimalisasi, dan penghapusan terhadap pengalaman emosional manusia yang otentik. Hal-hal yang dilakukan secara berlebih tentu tidaklah baik, sama seperti ketika kepositifan dilakukan untuk menutup atau membungkam pengalaman manusia, itu akhirnya menjadi racun atau toksik. Dengan mengabaikan perasaan tertentu, kita jatuh ke dalam keadaan penyangkalan dan emosi yang tertekan. Fakta bahwa kita memiliki kekurangan, seperti bisa menjadi cemburu, marah, kesal, dan serakah, membuat hidup terasa menyebalkan. Dengan berpura-pura bahwa kita memiliki atmosfer positif, kita menyangkal pengalaman manusia yang sejati, dan tentunya itu melelahkan. Hal ini tentunya memiliki dampak. Pertama adalah mempengaruhi relasi. Menyangkal emosi negatif sebenarnya secara tidak sadar kita telah kehilangan koneksi dengan diri sendiri karena membohongi diri. Hal ini juga membuat kita sulit terhubung dengan orang lain. Diri sendiri saja tidak bisa jujur, apalagi terhadap orang lain. Dampak lainnya ialah menimbulkan rasa malu. Pelaku toxic positivity menyangkal emosi negatif mereka agar tidak terlihat buruk. Pada akhirnya mereka akan bersembunyi saat emosi itu meluap dan mereka akan malu. Terakhir membuat kita menjadi stres. Penyangkalan emosi membuat tekanan dalam diri. Sebaliknya, pengungkapan emosi dengan mengucapkan atau sesuatu bisa membuat pikiran lebih sehat. Dengan tipisnya perbedaan antara empati dan toxic positivity, maka seseorang harus berpikir dengan sungguh-sungguh untuk setiap tindakan yang akan dilakukan. Cara agar kita tidak toxic positivity terhadap orang lain memang terlihat mudah, tetapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Kunci dari semua usaha itu adalah berusaha menempatkan diri kita pada kondisi orang yang dituju. Dari hal itu kita dapat membayangkan bagaimana sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Kita bisa mulai dengan memberikan ruang bagi orang lain mengekspresikan emosinya. Banyak orang bercerita hanya agar lega dan bukan untuk dinilai. Saat seseorang ingin menyerah, maka jangan larang orang tersebut dan kita ganti dengan kata memberi saran agar beristirahat sejenak. Berpikir realistis juga diperlukan di sini. Apabila usaha yang dilakukan orang lain terasa buruk, kita beri saran untuk berhenti dan memulai usaha baru. Namun, itu semua kembali pada keputusan pribadi dan kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Saat kita tidak tahu bagaimana harus menanggapi masalah orang lain, maka lebih baik berterus terang. Banyak orang yang mengucapkan kalimat penyemangat tanpa rasa empati saat tidak tahu bagaimana harus merespon. Mengatakan, "Maaf, saya tidak tahu harus mengatakan apa."
pasti berat menjadi Anda. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda merasa lebih baik? Kalimat ini justru dapat lebih menenangkan orang lain karena dia merasa bahwa dia tidak sendiri. Mengapresiasi usaha orang lain serta memberi feedback kepadanya juga dapat menghindari tindakan toxic positivity. Banyak orang hanya memuji tanpa memberi komentar yang membangun. Memuji dan mengapresiasi dapat dikatakan serupa, tapi tidak sama. Saat seseorang memuji, maka ia akan memuji saja. Akan tetapi saat seseorang sedang mengapresiasi, maka ia benar-benar menaruh perhatiannya pada usaha orang tersebut. Mengapresiasi pasti akan memperhatikan setiap detail usaha seseorang dan memberikan pujian sekaligus memberikan masukan yang berguna. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single